Ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa RI 4.0 itu ditandai oleh apa sih gitu? Ditandai oleh neuroteknologi, sehingga asesmennya, evaluasinya pun juga harus bernuansa, harus merapat ke teknologi. Tidak hanya paper and pencil test lagi, tidak hanya kita buat soal, kita gandakan, kita berikan ke siswa, tidak akan seperti itu lagi. Kemudian kalau kita tidak disiapkan untuk begitu, apakah saya harus menghasilkan seperti itu? Iya, tetapi tidak selamanya harus kita. Karena tadi Bapak Ibu, kita sudah berkolaborasi. Kita harus merapat dengan teman-teman yang ahli TIK. Mereka lah yang akan membungkus instrumen-instrumen kita, yang akan membantu kita untuk merekayasa pembelajaran kita, untuk membantu merekayasa asesmen kita, untuk membantu merekayasa alat-alat ukur kita, sehingga alat-alat ukur kita itu bisa berteknologi, bernuansa teknologi. Tidak ada lagi sekarang Bapak Ibu ya, tempo saya lah, anak-anak soalnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesaikan. Tidak selamanya seperti itu. Boleh seperti itu. Memang tergantung dari karakter peserta didik, tapi tidak lagi akan seperti itu lagi. Boleh seperti itu, paling hanya berapa persen, Bapak Ibu. Nah, di sini sebentar Bapak Ibu, menghilangkan yang atas ini gimana ya? Di sini ada tabel peta Bapak Ibu. Sebentar di layar saya agak trouble. Ya, nggak di atas nih. Enggak, tapi ibu di atas, tapi di sana. Udah, aku kan ada yang dibaca di atas. Sebentar. Nggak kelihatan yang atas. Udah aku mau. Enggak, kayaknya aja. Enggak, share screen-nya yang kuning. Bentar Bapak Ibu ya. Ini sih. Oke. Share screen saya di layar sangat full Bapak Ibu. Ini alur penilaian kompetensi siswa abad 21 Bapak Ibu. Kita berawal dari karakter ciri abad 21 tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, sudah dijelaskan oleh beliau. Ada multitasking, multimedia, ada game online, searching, online networking, dan seterusnya. Nah, jadi ciri-ciri abad 21 akan memunculkan dua karakter positif dan karakter negatif. Harapan kita semua, karakter yang muncul adalah karakter yang positif, tetapi tidak akan selamanya karakter positif itu muncul. Ada dampak sampingan dari karakter negatif. Harapan kita karakter positif tadi 4C, berbagai literasi muncul dalam diri siswa, tapi terkadang karakter negatif akan mengiringinya, Bapak Ibu. Banyak sekali dampak negatif juga dengan munculnya multimedia. Dari tuntutan abad 21 kemudian akan menginginkan teman-teman pendidik untuk merancang sebuah pembelajaran di abad 21, yaitu pembelajaran metakognitif. Nah, Ibu, kalau kita cek kembali dari taksonomi belum Bapak Ibu, di sana ada ranah proses berpikir, itu yang garis ke kanan, kemudian yang garis vertikal adalah dimensi knowledge ya Bapak Ibu ya. Nah, dimensi knowledge yang kita inginkan dari pembelajaran abad 21 adalah bukan konsep, bukan fakta, bukan konsep, bukan prosedural, tetapi adalah metakognitif. Jangan hanya menghafal, jangan hanya sebuah proses berpikir, bukan hanya knowledge yang sifatnya prosedural, tetapi sudah metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran di mana seseorang itu mengetahui tentang apa yang akan dia lakukan. Kalau tidak metakognitif,
Tidak akan mungkin dong karakter positif C4 ini muncul Bapak Ibu. Tidak akan mungkin literasi-literasi yang beberapa titik di atas literasi media, kesadaran global, keterampilan belajar, fleksibilitas, dan keterampilan sosial ini akan muncul, tidak akan ke sana. Tetapi dia akan hanya sekedar menghafal, tahu fakta, tahu konsep, tapi dia belum akan mampu ke arah untuk memecahkan sebuah masalah. Bahwa saya adalah mampu memecahkan sebuah masalah, dan masalah itu terkait dengan kehidupan sehari-hari saya, terkait dengan tuntutan yang memang masyarakat membutuhkan sebuah solusi dari masalah. Itu pembelajaran metakognitif. Sehingga teman-teman guru harus sudah mulai berpikir di K13 Bapak Ibu ya, sudah harus mulai ke sana semua, dengan pembelajaran project based learning, dengan pembelajaran problem based learning, dengan inquiry learning, dengan discovery learning, cooperative learning. Kalau tidak seperti itu, pengetahuan yang hanya sifatnya sederhana yang akan Bapak Ibu sampaikan, tidak yang hal-hal yang novelty-nya ada, kekiniannya ada, yang modern ada. Karakter juga tidak akan terbentuk Bapak Ibu. Kerjasama, kepemimpinan, gotong royong, antusias, semangat, cinta budaya tidak akan terwujud kalau pembelajaran itu tidak arahnya ke metakognitif. Kemudian keterampilan 4C tadi, critical thinking, creativity, collaboration, dan komunikasi juga tidak akan terwujud. Seandainya hal-hal semacam itu tidak terwujud, penilaian abad 21 juga nol. Penilaian untuk menuju RI 4.0 juga tidak mungkin. Nah, penilaian abad 21 Bapak Ibu akan bisa dilakukan dengan rubrik. Nanti ini sebagai pelengkap yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sumarno. Penilaian berbasis kinerja, penilaian portofolio tadi sudah dijelaskan. Kemudian self assessment, peer assessment, student response system. Kemudian nanti teman-teman harus membreakdown lagi apa itu konten metakognisi. Kemudian kita akan memperkuat lagi konsep-konsep kita, dan nanti sehingga bisa mengaplikasikan pentingnya sebuah penilaian formatif dan sumatif. Sehingga ini akan mewadahi kecakapan-kecakapan hidup yang diinginkan oleh abad 21, sehingga peserta didik nanti akan siap masuk di revolusi industri 4.0. Saya lanjutkan. Tidak bergerak APPT saya. Bentar Bapak Ibu. Oke. Ini adalah strategi penilaian abad 21 Bapak Ibu. Tadi Bapak Sumarno sudah mengatakan kita harus menggunakan teknologi, iya kita sepakat. Kita sekarang akan mempergunakan teknologi untuk mengukur keberhasilan siswa, mengukur kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Harus dengan teknologi. Teknologi seperti apa? Kita perlu kolaborasi dengan teman-teman yang ahli teknologi. Teknologi informatika, teman-teman kita ada yang bergerak di sana. Kita diskusi bagaimana konten-konten ini agar tersampaikan ke siswa dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip asesmen. Kemudian mengumpulkan informasi dan membuat keputusan yang masuk akal dan beralasan, itu jelas akan terdokumentasi dengan baik Bapak Ibu. Kalau ada komplain, ada ketidakpuasan dari user, dari murid, dari orang tua, dari pihak-pihak yang memang tidak mempertanggungjawabkan hasil asesmen, itu terdokumentasinya akan dengan baik kalau itu berbasis teknologi. Selama ini kan semebar Bapak Ibu ya, bukti-bukti asesmen kita itu semebar kalau tidak berbasis teknologi. Aduh, bukti jawaban siswaku si A di mana ya, gitu. Dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman sudah paham. Kemudian keterampilan mengoperasionalkan siswa menggunakan banyak sumber. Kita akan ini dampak pengiringnya Bapak Ibu. Dengan asesmen berbasis teknologi, siswa-siswa kita akan akrab dengan teknologi.
tadi ada berbagai